Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Wita Oktavia dan teman saya Wapa Jarna. Kami dari kelompok 12 Manajemen Kelas Pendidikan Matematika 5B. Dosen pengampu Ibu Miftahir Rizqa MPD. Nah, di sini kami akan membahas mengenai hambatan dalam pengelolaan kelas. Sebelumnya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Selamat menonton. Baiklah, perkenalkan nama saya Wita Oktavia. Saya ingin menjelaskan yang A, pengenalan masalah anak. Berbagai bentuk perilaku anak akan ditemui oleh guru di sekolah, seperti anak agresif, tidak suka tenang, suka bertengkar, pemalu, lebih suka menyendiri, dan perilaku lainnya. Perilaku-perilaku tersebut merupakan tanda bagi guru bahwa ada sesuatu yang tidak beres pada diri anak, atau dengan kata lain, mereka sedang menghadapi masalah. Nah, guru perlu mengerti bahwa perilaku tersebut ada sebab atau latar yang membelakanginya. Oleh karena itu, guru perlu mengetahui penyebab dari masalah-masalah yang dihadapi anak. Tingkah laku murid dalam kelas merupakan pencerminan keadaan keluarganya. Kebiasaan yang kurang baik di lingkungan keluarga seperti tidak tertib, tidak patuh, kebebasan yang berlebih, atau terlampau dikekang. Ini merupakan salah satu yang melatar belakangi penyebab murid melanggar disiplin di kelas. Dalam kondisi seperti itu, kemampuan anak untuk belajar menjalani terhalangi sehingga usaha guru untuk melaksanakan proses pembelajaran menjadi sia-sia. Dalam pembelajaran siswa, guru sering menghadapi permasalahan-permasalahan terhadap kegiatan yang dilakukan siswa di kelas. Permasalahan ini meliputi dua jenis, yaitu menyangkut pengajaran dan yang menyangkut pengelolaan kelas. Masalah pengajaran harus ditangani dengan pemecahan yang bersifat pengajaran, dan masalah pengelolaan harus ditangani dengan pemecahan yang bersifat pengelolaan. Timbulnya masalah dalam manajemen atau pengelolaan kelas dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: pertama, faktor guru, meliputi tipe kepemimpinan guru yang otoriter, format pembelajaran yang monoton, kurangnya kedekatan guru dengan semua siswanya di kelas, terbatasnya kesempatan guru untuk memahami tingkah laku siswa dan latar belakangnya. Yang terakhir, terbatasnya pengetahuan guru tentang masalah manajemen dan pendekatan manajemen baik yang sifatnya teoritis maupun pengalaman praktis. Selanjutnya, yang kedua, faktor siswa. Kurangnya kesadaran siswa dalam memenuhi tugas dan haknya sebagai anggota kelas merupakan faktor utama penyebab masalah pengelolaan kelas. Yang ketiga, faktor keluarga. Kebiasaan yang kurang baik di lingkungan keluarga seperti tidak patuh pada disiplin, tidak tertib, kebebasan yang berlebih atau dikekang menyebabkan siswa melanggar peraturan. Selanjutnya, B. Jenis-jenis masalah anak dalam pengelolaan kelas. Masalah individual. Masalah individual adalah masalah pengelolaan kelas yang sumber penyebabnya adalah individu anak itu sendiri. Masalah individual juga diartikan sebagai segala permasalahan yang melekat pada perorangan, baik karena aktivitasnya yang berlangsung di luar kelas maupun di dalam kelas yang timbul pada saat proses pembelajaran berlangsung karena interaksi dengan murid ataupun guru. Terdapat 4 kategori masalah individu anak di dalam kelas, yaitu: pertama, tingkah laku yang diperhatikan orang lain; yang kedua, tingkah laku yang menunjukkan kekuatan; yang ketiga, tingkah laku yang bertujuan menyakiti orang lain; dan yang terakhir, peragaan ketidakmampuan. Baiklah, saya Wapa Jarna akan melanjutkan penjelasan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan saya, Saudari Wita Oktavia. Nah, sebelumnya Wita Oktavia telah membahas yaitu 4 masalah ataupun 4 kategori masalah individual. Nah, saat ini saya akan membahas 4 teknik sederhana untuk mengenali masalah individual atau perorangan yang ada pada kategori tersebut. Nah, yang pertama yaitu ialah jika guru merasa terganggu ataupun bosan dengan tingkah laku siswa, maka siswa yang bersangkutan mengalami masalah mencari perhatian. Dan yang kedua, jika guru merasa terancam ataupun dikalahkan, maka siswa yang bersangkutan mengalami masalah mencari kekuasaan. Dan yang ketiga, jika guru merasa tersakiti ataupun amat disakiti, maka siswa yang bersangkutan mengalami masalah menuntut balas. Yang keempat, jika guru merasa tidak mampu menolong lagi, maka siswa yang bersangkutan mengalami masalah ketidakmampuan.
ketidakmampuan. Nah, itulah 4 teknik tersebut. Jenis masalah anak yang kedua yaitu masalah kelompok. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu masalah kelompok. Nah, masalah kelompok adalah masalah yang dipicu oleh kolektivitas guru yang tidak terorganisir sehingga memicu ketidaksetujuan yang tidak dikomunikasikan secara terbuka, yang pada akhirnya menurunkan semangat belajar pada peserta didik. Selanjutnya, saya akan membahas 7 masalah kelompok dalam kaitannya dengan pengelolaan kelas, yaitu yang pertama, kurangnya kekompakan, yang kedua, kurang mampuan mengikuti peraturan kelompok, yang ketiga, reaksi negatif terhadap anggota kelompoknya, yang keempat, penerimaan kelas atau penerimaan kelompok atas tingkah laku yang menyimpang, yang kelima, kegiatan anggota atau kelompok yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan, berhenti melakukan kegiatan atau hanya meniru-niru kegiatan orang lain. Yang keenam, ketidaksemangatan, ketidak mau bekerja, dan tingkah laku agresif atau protes. Dan yang terakhir ataupun ketujuh ialah ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungannya. Nah, di dalam masalah kelompok akan terjadi bila kelompok itu merasa terganggu dalam kelancaran kegiatannya. Dalam hal ini, kelompok itu mereaksi secara berlebihan terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak berarti atau bahkan memanfaatkan hal-hal kecil untuk mengganggu kelancaran kegiatan kelompok itu. Contoh yang sering terjadi adalah para siswa menolak untuk melakukan kegiatan karena mereka beranggapan guru tidak adil. Jika hal itu terjadi, maka suasana akan diwarnai oleh ketidaktentuan dan kekhawatiran. C. Pendekatan penanggulangan masalah anak. Dalam memecahkan masalah anak, ada 2 pendekatan utama, yaitu pendekatan tanpa teori dan yang berdasarkan teori. Pendekatan tanpa teori terdiri dari 4 pendekatan, yaitu yang pertama adalah pendekatan larangan atau anjuran. Pendekatan ini berisi larangan bagi guru dalam memecahkan masalah. Dan yang kedua yaitu pendekatan hukuman dan ancaman. Pendekatan ini penerapannya ditunjukkan kepada pelanggar tata tertib kelas. Yang ketiga, pendekatan masa bodoh. Pendekatan ini tidak memecahkan masalah, maksudnya dengan tidak memecahkan suatu masalah, karena hal ini pemecahan masalah yang diterapkan guru tidak bertolak dari masalahnya sendiri. Dan yang keempat ataupun yang terakhir itu adalah pendekatan kekuasaan. Pendekatan ini penerapannya dilakukan dengan cara pemaksaan. Anak atau kelompok anak yang melakukan pelanggaran kelas dipaksa secara kasar untuk menghentikan perbuatannya. Pendekatan utama berdasarkan teori. Pendekatan utama berdasarkan teori terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, pendekatan pengubahan tingkah laku. Pendekatan ini bertolak dari asumsi dasar bahwa tingkah laku anak terbentuk karena belajar. Selanjutnya, ada beberapa teknik pengubahan dan pembentukan tingkah laku yang dapat diterapkan guru untuk memecahkan masalah iklim pembelajaran. Teknik tersebut adalah teknik penguatan, teknik hukuman, dan teknik penghilangan. Selanjutnya, yang kedua yaitu ialah pendekatan sosio-emosional. Di dalam pendekatan ini, penekanannya menekankan kepada pentingnya hubungan interpersonal dan kunci sukses iklim pembelajaran adalah komunikasi antar pribadi. Menurut pendekatan sosio-emosional, jika ada masalah iklim pembelajaran, maka siswa sendiri yang harus memecahkannya, sementara guru hanya membantu hal-hal yang penting. Dan hal yang penting dalam memecahkan masalah pembelajaran ialah yang pertama yaitu sikap guru yang terbuka dan menghindari kepura-puraan. Yang kedua, menerima dan menaruh kepercayaan terhadap anak didik. Yang ketiga, yang terakhir, memiliki sikap empati terhadap anak didik. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.